Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Farid dari kelas 2F dengan NIM belakang 148. Saya di sini akan menjelaskan atau mereview membibliotok tentang buku karyanya Pak Abudin, Profesor Dr. Haji Abudin Atta, yang berjudul Islam dan Ilmu Pengetahuan. Di sini yang pertama mungkin saya akan menjelaskan tentang deskripsi fisik tentang buku ini tersebut ya. Yang pertama, buku ini tuh diterbitkan oleh Kencana. Buku ini cetakan yang kelima yang diterbitkan pada Januari 2025. Lalu buku ini secara umum tuh membahas tentang epistemologi ilmu pengetahuan Islam yang ada di Indonesia maupun yang ada di Timur Tengah, dan menjelaskan tentang ontologi ilmu atau sumber-sumber ilmu. Bab-bab di sini tuh rata-rata menjelaskan tentang dua topik tersebut. Kenapa saya bilang topik umum? Karena rata-rata babnya itu menjelaskan tentang ontologi dan epistemologi ilmu. Di sini saya berfokus pada bab yang mungkin bisa saya bilang menarik atau yang paling saya tertarik untuk baca. Di sini ada bab keempat. Di sini babnya menjelaskan tentang ilmu, agama, dan filsafat. Yaitu di sini menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan ciri-cirinya, filsafat dan ciri-cirinya, agama dan ciri-cirinya, persamaan dan perbedaannya. Di sini yaitu ada beberapa pembahasannya. Yang pertama ada ilmu pengetahuan dan ciri-cirinya. Dalam kosakata ilmu itu sudah biasa ilmu pengetahuan ya, kita sudah ketahui bersama. Tapi kenapa saya bilang menarik dalam bab ini? Menurut saya sendiri ini tuh sebuah pengetahuan yang baru buat saya juga gitu. Makanya saya bilang menarik. Di sini juga sudah dijelaskan ilmu pengetahuan itu ciri-cirinya, yaitu ada yang pertama sistematik, terus yang kedua itu empiristik, positivistik, dan rasional atau menggunakan akal. Yang ketiga ada terikat hukum sebab akibat atau kausalitas. Yang keempat ada verifikatif. Yang kelima ada objektif. Dan yang keenam relatif dan nisbi. Lalu yang ketujuh dialektif. Yang kedelapan time response-nya itu yang tetap atau tidak pernah berubah. Yang kesembilan itu koheren. Lalu cukup mungkin sampai situ untuk ciri-ciri dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini dijelaskan juga tentang filsafat dan ciri-cirinya. Filsafat di sini diceritakan oleh Profesor Abudin Atta, yaitu menjelaskan tentang emanansi, jiwa atau roh, akal, teori kenabian, eskatologi, kebaikan dan kejahatan. Untuk filsafat tersendiri di sini dijelaskan kalau filsafat itu memang bersumber dari pikiran manusia itu sendiri, kalau filsafat secara umum. Akan tetapi kalau filsafat tentang agama itu juga bersumber dari pikiran manusia itu sendiri, namun berpedoman atau berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu di sini juga dijelaskan tentang agama dan ciri-cirinya. Dalam buku ini dijelaskan agama itu berasal dari bahasa Arab dan juga lahirnya itu juga dari Arab, karena di sini menjelaskan tentang agama Islam. Lalu di sini juga dijelaskan tentang beberapa
unsur-unsur yang terdapat ada di ilmu agama itu sendiri. Yang pertama adalah kekuatan gaib yang dianggap memiliki kekuatan yang lebih besar dan dijadikan sebagai tempat memohon pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, keyakinan bahwa kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat itu tuh berpedoman atau berpegang teguh kepada Tuhan. Yang ketiga, responnya itu bersifat emosional atau menggunakan intuisi atau hati. Yang keempat, paham adanya yang kudus atau sacred dan suci dalam membentuk kekuatan gaib atau segala yang ada di dalam tubuh kita atau alam dunia kita ini. Lalu di sini juga selanjutnya dijelaskan tentang persamaan dan perbedaannya. Yang pertama itu beliau Profesor Abudin-Natta menjelaskan tentang perbedaan ilmu dan filsafat. Di sini itu dijelasin ilmu dan filsafat itu adalah pertama, dari segi tujuannya ilmu dan filsafat itu sama pemikirannya. Yang kedua, ilmu dan filsafat itu sama-sama produk pemikiran dari manusia itu sendiri. Yang ketiga, ilmu dan filsafat itu bersifat relatif dan dapat berubah-ubah. Yang keempat, ilmu dan filsafat itu bersifat terbatas jangkauannya, yakni hanya sampai kepada mentok pikiran manusia itu sendiri, tidak lebih. Lalu yang kedua, di sini juga dijelaskan tentang perbedaan ilmu, filsafat, dan agama. Dari tiga ilmu tersebut tuh dijelaskan perbedaannya juga. Di sini tuh yang pertama mungkin di sini dijelaskan persamaannya dulu supaya menjadi latar belakang menjadi perbedaannya nanti. Yang pertama itu sama-sama membawa kebenaran di dalam dunia ini, walaupun artinya atau sifatnya itu berbeda-beda dengan ketiga ilmu tersebut. Yang kedua, yang kedua itu sama-sama membawa kebaikan bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Yang ketiga, ilmu, filsafat, dan agama sama-sama membawa kemajuan untuk umat itu sendiri. Kenapa untuk membawa kemajuan? Karena filsafat dan ilmu itu menjadi fundamental pemikiran manusia supaya pemikiran mereka itu terus berkembang mengikuti zaman-zaman yang semakin berkembang seperti saat ini, dan berpedoman kepada agama pastinya. Kalau hanya ilmu dan filsafat aja yang dipakai tanpa berpedoman dengan agama, semua itu tidak ada gunanya kalau yang dijelaskan dalam buku Profesor Abudin ini. Yang terakhir mungkin ada penutupnya atau kesimpulan dari bab ini, ya dijelaskan kesimpulannya itu seperti tadi, ada beberapa ciri-ciri ilmu pengetahuan seperti sistematik, responsnya tetap, dan segala lainnya. Terus ada ciri-ciri ilmu filsafat yang menggunakan akal manusia tidak lebih. Dan yang ketiga, agama dan ciri-cirinya. Agama itu berasal dari bahasa Arab, yaitu din. Terus lalu beberapa perbedaan dari ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama yang tadi barusan sudah dijelaskan. Mungkin itu saja dari yang bisa saya jelaskan dari bab yang mungkin saya paling tertarik dari buku karyanya Profesor Abudin-Natta ini tuh. Selanjutnya ya tidak ada lagi yang mungkin bisa saya jelaskan dari buku ini. Menurut saya buku ini sudah terlalu menarik untuk dibaca karena dapat meningkatkan pemahaman kita yang tadinya belum tahu soal perkembangan ilmu agama itu sendiri, mulai dari mana, sumbernya dari mana, dan arahnya ilmu agama itu bagaimana nantinya. Ini cocok sekali untuk dibaca buat orang-orang yang ingin mengetahui soal ilmu atau perkembangan ilmu agama itu sendiri. Mungkin kurang lebihnya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang kurang mengenakan.
Dan apabila ada kurang kata-kata yang tidak menjelaskan secara spesifik atau rinci, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.